Hi student, good morning. How's life? So, welcome to our English lesson with me, Ibu Rianti. But before we start it, let's pray together. Pray, begin. Finish. So class, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan to be dalam bentuk present atau sekarang. Tapi sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Ini dia. Dengan belajar materi ini, siswa diharapkan dapat memahami penggunaan to be sehingga siswa dapat menyusun kalimat dengan struktur yang tepat. To be itu apa sih? Let's check it. To be adalah kata kerja bantu yang digunakan dalam kalimat nominal. Perlu kita ingat kembali, mempelajari macam-macam kalimat dalam bahasa Inggris itu penting ya, supaya kita dapat menyusun kalimat dengan berbagai struktur. Jadi, kalimat di dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kita bahas dulu yang pertama yuk, yaitu kalimat verbal. Kalimat verbal adalah jenis kalimat dengan predikat kata kerja. For example, I cook, yang artinya saya memasak. I sebagai subjek dan cook adalah predikat dari jenis kata kerja. Di mana predikat jenis kata kerja atau verb ini ciri sederhananya biasanya dia menunjukkan kegiatan atau aktivitas. Sebagai contoh, cook, memasak, run, berlari, study, belajar, walk, berjalan, dan masih banyak lagi. Oke, next. Dan jenis kalimat yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat nominal adalah jenis kalimat dengan predikat out of verb atau di luar kata kerja, di mana kalimat ini menggunakan to be sebagai pengganti kata kerja. Dan out of verb ini dibagi menjadi tiga, yaitu noun, adjective atau kata sifat, dan adverb yaitu kata keterangan. Sekarang mari kita belajar mengenai penggunaan to be. Let's get started. To be itu ada apa aja sih? Pernah belajar simple present tense kan? Nah, kalau pernah, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan to be dalam bentuk present atau sekarang. Yang diantaranya ada is, am, dan are. Di mana is digunakan untuk subjek he, she, it. To be am digunakan untuk subjek I, sedangkan are digunakan untuk subjek you, we, dan they. Oke, next. Lebih memudahkan kita dalam menyusun kalimat yang menggunakan to be, kita bisa melihat pattern atau pola berikut ini. Yang pertama adalah penggunaan to be untuk jenis kalimat positif, di mana polanya subjek ditambahkan dengan to be, is, am, are, lalu ditambahkan dengan out of verb. For example, they are student, yang artinya mereka adalah siswa. They-nya sebagai subjek dan to be-nya adalah are. Tentunya subjek they ini pasangan to be-nya adalah are. Lalu predikatnya adalah student. Ini jenis predikat di luar kata kerja dari noun, yaitu kata benda. Selanjutnya adalah penggunaan to be untuk jenis kalimat negatif, di mana cirinya kalimat negatif itu ada kata not yang berarti bukan, dan polanya subjek ditambahkan dengan to be, is, am, are, lalu ditambah dengan not dan ditambah dengan out of verb. For example, they are not student, yang artinya mereka bukan siswa. They-nya sebagai subjek, to be-nya adalah are ditambahkan dengan kata not sebagai ciri dari kalimat negatif. Lalu predikatnya out of verb adalah student. Dan yang ketiga adalah penggunaan to be untuk jenis kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Dan ciri umum dari kalimat tanya ini, biasanya kata kerja bantu seperti to be disimpan di awal kalimat, yang berarti apakah. Polanya to be, is, am, are ditambahkan dengan subjek, lalu ditambahkan dengan out of verb. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya sebagai ciri dari kalimat interrogatif. Yuk kita coba merubah kalimat positif ke dalam kalimat interrogatif. Di sini ada satu kalimat positif, they are student. Maka kalimat interrogatifnya adalah are they student? Are they student? Yang artinya apakah mereka siswa?
be-nya di sini adalah are, subjeknya they, dan predikat auto verb-nya adalah student. Baik, itulah tadi pola atau pattern untuk penggunaan to be. Oke, selanjutnya kita akan cari tahu apa sih arti dari to be, is, am, are itu. Yang pertama, to be jika menghadapi noun atau kata benda, maka to be diartikan adalah, for example, they are student. Artinya mereka adalah siswa. Karena predikat dari kalimat ini adalah noun, yaitu siswa. Jadi are di sini diartikan adalah. Dan yang kedua, to be jika menghadapi adjektif atau kata sifat, maka to be tidak diartikan apa-apa. For example, they are smart. Artinya mereka pintar. Predikat dari kalimat ini adalah adjektif atau kata sifat, yaitu smart. Jadi are di sini tidak diartikan apapun. Dan yang ketiga, to be jika menghadapi adverb atau kata keterangan, maka to be diartikan ada atau berada. For example, they are in the class. Sehingga artinya mereka berada di dalam kelas. Dan predikat dari kalimat ini adalah adverb, yaitu in the class. Jadi are di sini diartikan ada atau berada. Dan arti to be ini berlaku untuk semua jenis to be. Nah, itulah tadi materi mengenai to be. And now it's time for exercise. Di latihan soal yang pertama ini, silahkan isi kalimat-kalimat berikut menggunakan to be, is, am, are yang tepat. Gimana? Udah belum? Ini jawabannya. Ada yang betul semua nggak? Kalau ada, keep plus. Berikutnya, mari kita coba merubah kalimat positif berikut ke dalam kalimat negatif dan interrogatif. Ini kalimatnya. Yang pertama ada we are ready. Maka kalimat negatifnya adalah we are not ready. And the second, berubah kalimat positif menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ini kalimatnya. We are ready to go. Maka kalimat interrogatifnya adalah are we ready to go? Gimana? Bisa kan? Bahasa Inggris mudah kan? Wow! Nah, itulah tadi materi tentang to be dengan penggunaan dan artinya. Don't forget to practice more and more. Thank you for watching this video with me, Ibu Rianti.